Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fikriansyah dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Yayan Sultan Amai Gorontalo. Di sini, saya akan menjelaskan hasil dari bacaan saya dari beberapa artikel yang saya dapat. Yang pertama, berjudul Pengertian Filsafat, Ciri-ciri Filsafat dan Manfaat Filsafat, ditulis oleh Gamal Tabroni dari situs serupa.id. Yang kedua, berjudul Manfaat Belajar Filsafat dari situs adminpublik.uma.ac.id. Yang ketiga, berjudul Filsafat Manusia, ditulis oleh Baharudin Salam dan kawan-kawan dari situs wikipedia.org. Materi yang akan saya bahas di sini ada 6, yaitu pengertian filsafat, ciri-ciri filsafat, manfaat filsafat, filsafat manusia, alasan mempelajari filsafat manusia, manfaat filsafat manusia. Yang pertama ada pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philein atau philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta kebijaksanaan, sehingga seorang filosof adalah pencinta, pendamba atau pencari kebijaksanaan. Di dalam KBBI, filsafat berarti pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan hingga ke ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi atau cabang-cabang ilmu ini. Pengertian filsafat menurut para ahli. Ada 3 ahli yang menjelaskan tentang filsafat. Yang pertama ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Yang kedua ada Plato. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Yang ketiga adalah Puja Wijatna. Puja Wijatna berpendapat bahwa filsafat ialah ilmu yang berusaha untuk mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Orang yang berfilsafat disebut filsuf. Selanjutnya adalah ciri-ciri filsafat. Menurut Nur Afadil Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua ada radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Dan yang ketiga ada sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis. Berikutnya ada manfaat filsafat. Filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Berikutnya, filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Karena filsafat mengajarkan bagaimana kita bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Filsafat juga membuat kita menjadi lebih kritis. Filsafat mengajarkan pada kita bahwa apa yang mungkin kita terima begitu saja ternyata salah atau menyesatkan, atau hanya merupakan sebagian dari kebenaran. Filsafat juga membantu mengembangkan kemampuan kita dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Berikutnya adalah filsafat manusia. Filsafat manusia adalah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai makna menjadi manusia. Filsafat manusia menjadikan manusia sebagai objek studinya. Dalam cabang ilmu filsafat ini, manusia akan mengajukan pertanyaan mengenai diri mereka sebagai manusia. Filsafat manusia terus berkembang karena manusia adalah objek yang penuh dengan misteri. Titik tolak filsafat manusia adalah pengetahuan dan pengalaman manusia, serta dunia yang melingkupinya. Dalam sejarah, ada beberapa istilah yang mendahului filsafat manusia, yaitu psikologi filsafat, psikologi rasional, eksperimental, dan empiris. Berikutnya adalah manusia dalam pandangan filsafat. Berikut pandangan filsafat terhadap manusia dari beberapa sudut pandang,
yakni yang pertama ada teori descendensi. Teori ini meletakkan manusia sejajar dengan hewan berdasarkan sebab mekanis. Artinya, manusia tidaklah jauh berbeda dengan hewan, di mana manusia termasuk hewan yang berpikir, melakukan segala aktivitas hidupnya. Manusia juga tidak beda dengan binatang yang menyusui. Beberapa ahli filsafat berbeda pemikiran dalam mendefinisikan manusia. Manusia adalah makhluk yang konkret atau menaruh minat yang besar terhadap hal-hal yang berhubungan dengannya. Sehingga tidak ada henti-hentinya selalu bertanya dan berpikir. Salah satunya Aristoteles, seorang filosof besar Yunani, mengemukakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirannya. Yang kedua ada metafisika, adalah teori yang memandang keberadaan sesuatu di balik atau belakang fisik. Dalam teori ini, manusia dipandang dari dua hal, yakni yang pertama ada fisik, yang terdiri dari zat, artinya bahwa manusia tercipta dari beberapa sel yang dapat diindera dengan panca indera. Yang kedua ada ruh, manusia identik dengan jiwa yang mencakup imajinasi, gagasan, perasaan, dan penghayatan. Semua itu tidak dapat diindera dengan panca indera. Yang ketiga adalah psikomatik, memandang manusia hanya terdiri atas jasad yang memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungannya. Arti manusia memerlukan kebutuhan primer, sandang atau pangan dan papan untuk keberlangsungan hidupnya. Manusia terdiri dari sel yang memerlukan materi cenderung bersifat duniawi yang diatur oleh nilai-nilai ekonomi, dinilai dengan harta atau uang. Artinya manusia memerlukan kebutuhan duniawi yang harus dipenuhi. Apabila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka mereka akan merasa puas terhadap pencapaiannya. Manusia juga terdiri dari ruh yang memerlukan nilai spiritual yang diatur oleh nilai keagamaan atau pahala. Dalam menjalani kehidupan duniawi, manusia membutuhkan ajaran agama melalui ceramah keagamaan untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Dalam hal ini, manusia ingin menjadi manusia yang paling sempurna. Untuk menjadi manusia sempurna, haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah rasionalitas, yang kedua kesadaran, yang ketiga akal budi, yang keempat spiritual, yang kelima adalah moralitas, yang keenam sosialitas, yang ketujuh adalah keselarasan dengan alam. Berikutnya adalah alasan mempelajari filsafat. Filsafat manusia perlu dipelajari karena manusia mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk menyelidiki dan menganalisis sesuatu secara mendalam. Manusia berpikir dan menganalisis banyak hal. Pada suatu titik, manusia akan sampai kepada saat di mana dia akan bertanya mengenai arti keberadaannya sendiri sebagai manusia. Dengan demikian, filsafat manusia mengantar manusia untuk menyelami kehidupannya sendiri dan sangat mungkin mendapat pencerahan mengenai menjadi manusia yang lebih utuh. Dalam sejarah, manusia selalu berusaha memecahkan permasalahan pokok tentang makna dan eksistensinya yang selalu sulit memperoleh jawaban. Filsafat manusia ada untuk mendorong manusia mencari hakikatnya. Berikutnya, yang terakhir adalah manfaat filsafat manusia. Manfaat mempelajari filsafat manusia adalah mencari dan menemukan jawaban tentang siapa sesungguhnya manusia itu. Selain itu, kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga tentang kompleksitas manusia yang tidak pernah habis-habisnya dipertanyakan apa makna dan hakikatnya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.